Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya izin nggak pakai masker, tapi nanti setelah sesi diskusi saya akan menggunakan masker kembali. Gunakan tetap masker Anda ya. Seperti itu. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu adalah penentuan jenis kelamin. Nah, sebelum kita masuk ke sesi bagaimana pemateri akan menyampaikan penentuan jenis kelamin, saya mau bertanya kepada Anda. Ketika Anda mendengar atau membaca materi tentang penentuan jenis kelamin, apa pertanyaan yang ada di dalam pikiran Anda? Bisa satu orang satu mungkin bisa menyampaikan apa yang akan kita pelajari. Silakan Helmi. Kalau dari saya, kromosom kan penentuan jenis kelamin itu ada kromosom X. Oke. X untuk perempuan, Oke. dan XY untuk laki-laki. Oke, XX untuk perempuan, XY untuk laki-laki. Berarti pertanyaan yang ada yang muncul pada pikiran kamu adalah penentuan jenis kelamin ini kenapa sih ditentukan oleh dua kromosom ini? Ya, bagus. Ada lagi pertanyaan yang bisa dimunculkan dari tema ini? Siapa? Oke. Sebenarnya kalau penentuan kelamin di setiap makhluk hidup itu sama atau enggak sih? Apa XX saja atau ada yang lain gitu? Apakah ada? Apa? Kayak penentuan Apakah ada? Iya. Apakah ada? Apakah ada perbedaan penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup? Ya. Artinya apakah sama polanya pakai XX dan XY? Ya. Kalau kita bicara XX dan XY ini kita akan bicara apa namanya ini? Genetik. Ya. Seperti itukah kan kita bicara tentang material genetik berarti kromosom. Ya. Satu lagi saya undang. Apa yang ada di pikiran kamu ketika kita mendengar istilah penentuan jenis kelamin? Satu, silakan. Jadi kalau di saya itu kan ada laki-laki sama perempuan yang mulai itu berpikiran gitu, gimana caranya dua induk itu bisa menghasilkan anakan yang laki-laki dan perempuan. Bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya kok bisa punya anakan atau kita sebut dengan filial ataupun keturunan, baik itu laki-laki dan perempuan. Oke. Silakan keep 3 pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan oleh teman-teman Anda dan ini menjadi 3 pertanyaan bersama. Ya. Keep di dalam pikiran Anda, kita berikan kesempatan untuk kelompok ini untuk menyampaikan materi. 10 menit kemudian Anda boleh bertanya jawab dan 10 menit kemudian saya akan mengelaborasi dan bertanya kepada Anda apakah 3 pertanyaan itu sudah terjawab atau belum. Baik, dipersilakan moderator maupun penyaji untuk mengarahkan diskusi kita. Silakan. Sebelumnya saya izin buka masker dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Julfi yang telah mempersilahkan kami untuk menyampaikan paparan materi tentang penentuan jenis kelamin dari kelompok 5. Nah, anggota kelompok 5 itu ada Paradila Puspitasari dengan NIM 19, saya sendiri Maya Srinarti dengan NIM 26, ada Rafli Maulana Fikri dengan NIM 35, ada Alifia Nur Atifah dengan NIM 42, dan Nazrin dengan NIM 49. Nah, pengeluaran materi yang pertama itu ada penentuan jenis kelamin XY, XO, ZW, dan ZO. Nah, penentuan jenis kelamin pada XY itu akan dipaparkan oleh saudari Paradila kepada saudari, silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah menyalakan saya untuk memaparkan materi tentang penentuan jenis kelamin XY. Sebelumnya ada determinasi seks atau determinasi kelamin, yaitu penentuan jenis kelamin suatu organisme yang ditentukan oleh kromosom kelamin atau kromosom dari induk ke keturunannya. Yaitu kan kalau kelamin itu kan ada 2, yaitu jantan dan betina. Nah, apa sih yang membuat kita bisa menjadi 2, ada yang jantan, ada yang betina? Itu sebenarnya ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada faktor lingkungan.
Kalau yang faktor genetik itu kita dari kromosom kelamin tentunya ya. Kalau yang dari faktor lingkungan itu suhu lingkungan. Tapi kalau manusia itu hanya dari faktor genetik saja. Sedangkan kalau hewan itu dia ada dari faktor lingkungan atau suhu lingkungan. Contohnya itu dia ada buaya, aligator sama penyu. Kalau buaya yang dierami dari suhu 34 sampai 36 derajat Celcius dia akan menjadi kelamin jantan. Tapi kalau dia dierami pada suhu 26 sampai 30 derajat Celcius dia akan menjadi kelamin betina. Lalu yang pertama ini ada penentuan jenis kelamin XY. Penentuan jenis kelamin XY itu sistem penentuan kelamin XY yang mana sistem penentuan kelamin yang dapat ditemui pada mamalia termasuk manusia dan beberapa serangga seperti Drosophila melanogaster atau lalat buah serta beberapa tumbuhan. Pada sistem penentuan kelamin XY ini, betina memiliki 2 dari kromosom seks yang sama jenisnya atau XX dan disebut kelamin homogenik, sedangkan jantan memiliki 2 kromosom seks yang berbeda atau XY dan disebut kelamin heterogenik. Nah, ini ada sistem XY. Pada sistem penentuan kelamin XY, betina ini memiliki kromosom seks berupa XX. Lalu kalau jantan itu dia punya XY. Nah, ini tuh dia menghasilkan dua gamet. Yang pertama XX, yang ini XY. Kalau betina itu kan ada sel telur. Kalau jantan itu ada kalau betina itu ada ovum, kalau jantan itu ada sel sperma. Kalau dari betina ovum itu dia hanya menghasilkan gamet X, kromosom X. Tapi sedangkan kalau jantan itu dia menghasilkan X dan Y. Jadi misalkan kalau penentu jenis kelamin itu sebenarnya dari laki-laki, karena yang laki-laki itu punya X sama Y. Pindah ke sini. Tadi kan saya sebutkan contohnya yang pertama itu ada lalat buah. Lalat buah ini dia punya 8 kromosom atau 4 pasang yang mana di dalam itu 3 pasangnya itu adalah kromosom tubuh atau gonosom, autosom, dan 1 pasang kromosom kelamin atau gonosom. Lalu selanjutnya ada lalat betina. Lalat betina ini dia memiliki 2 kromosom X, 2 kromosom yang sama-sama jenisnya X, dan juga 3 pasang autosom. Rumus dari kromosom lalat betina ini adalah 3AA-XX, yang mana 3AA-nya ini adalah dia 3 autosom. Lalu yang XX ini adalah 2 gonosom. Gamet dari ini adalah 3AX. 3AX saja karena dia termasuk homogamet. Sedangkan di lalat jantan dia memiliki 1 buah kromosom yang berjenis X, 1 buah kromosom berjenis Y, dan 3 pasang autosom atau kromosom tubuh. Rumus dari lalat jantan ini ada 3AA-XY, yang mana 3AA-nya tadi adalah 3 autosom dan XY itu adalah 1 pasang kromosom kelamin. Gamet dari 3AXY adalah 3AX dan 3AY. Nah, karena dia berbeda ada 2, 3AX dan 3AY, dia termasuk heterogamet. Lalu sedangkan pada manusia itu kan dia memiliki 46 kromosom yang mana itu 23 pasang. 22 pasangnya autosom atau kromosom tubuh, 1 pasangnya adalah gonosom atau kromosom kelamin. Sedangkan rumus dari kromosom manusia itu pada perempuan 22 AAXX dan pada laki-laki ada 22 AAXY, yang mana gamet dari perempuan sendiri dia termasuk homogamet 22 AX aja, ya kan, karena dia hanya punya 1 gamet. Lalu kalau yang di jantan ini dia punya 2 gamet, yaitu 22 AX dan 22 AY, dan termasuk heterogamet. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari tipe XY. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Mbak Adila yang telah mempresentasikan tentang penentuan kelamin jenis XY. Nah, selanjutnya itu penentuan jenis kelamin yang XO yang akan disampaikan oleh saudari Nazrin. Kepada saudari, silakan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan mengenai penentuan jenis kelamin XO.
Nah, penentuan jenis kelamin EXO dalam materi ini itu ada beberapa poin. Yang pertama itu ada terjadi pada beberapa jenis serangga. Contohnya itu seperti belalang dan beberapa anggota Orthoptera. Kalau teman-teman cari Orthoptera ini ada belalang sama jangkrik. Nah, belalangnya itu ada belalang kayu sama belalang pedang. Nah, jenis kelamin EXO ini bisa terjadi sama Drosophila, tapi pada Drosophila atau lalat buah itu jantannya itu steril, dia XO. Tapi kalau sama belalang, yang XO-nya itu jantannya fertil atau bisa melakukan pembuahan. Yang poin ketiga itu jantannya tidak memiliki bentuk Y, tetapi hanya satu gonosom X. Bisa teman-teman lihat di sini jenis kelamin XX dan X pada belalang. Yang betina itu kelaminnya 22 ditambah XX. Terus kalau misalnya yang jantan itu rumus kromosomnya itu 22 ditambah XO. Terus poin yang keempat itu betina memiliki sepasang gonosom. Bisa teman-teman lihat di sini gonosomnya itu yang dimiliki sama betina itu XX, kalau yang dimiliki sama jantan itu XO. Untuk persilangan sistem EXO ini ada belalang betina sama belalang jantan. Nah, belalang betina itu kromosomnya XX, gamet dari sel telurnya itu X sama X. Terus kalau misalnya jantan kromosomnya itu X, gametnya itu XO. Terus kalau misalnya persilangannya itu sel telur itu akan dibuahi sama dua sperma, yang satu sperma yang X sama yang satu sperma yang kosong atau O. Terus sperma yang X ini bisa membuahi sel telur yang X, maka jadinya menghasilkan belalang betina yaitu XX. Tapi kalau misalnya kalau misalnya sel telurnya dibuahi sama sperma yang 0 atau kosong, itu menghasilkan anakan belalang jantan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari yang telah memaparkan materi tentang penentuan jenis kelamin XO. Nah, selanjutnya itu penentuan jenis kelamin ZW yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, di penentuan jenis kelamin ZW ini, sistem penentuan kelamin ZW banyak ditemukan pada jenis-jenis seperti kupu-kupu, unggas, ikan, reptil, dan burung. Nah, pemberian nama dengan sistem ini didasarkan pada pengamatan yang menunjukkan sistem penentuan jenis kelamin untuk betina dan jantan yang terbalik dengan penemuan sebelumnya. Nah, di penentuan jenis kelamin ZW itu semua spermatozoa mengandung kromosom kelamin Z, sedangkan sel telurnya ada kemungkinan mengandung kromosom dengan kelamin Z dan mengandung kromosom kelamin W. Nah, di sini dapat kita lihat contoh salah satu dari makhluk hidup yang memiliki kelamin ZW itu, ini yang betina terdiri dari 76 kromosom autosom dan sepasang kromosom kelamin ZW. Nah, untuk jantannya itu terdiri dari 76 kromosom autosom dan sepasang kromosom kelamin ZZ. Nah, di penentuan jenis kelamin ZW. Jadi nanti kalau di persilangan ini tadi kan untuk X itu perbedaannya, untuk melihat perbedaannya itu di XX itu di penentuan jenis kelamin X itu untuk laki-laki, terus yang betina itu XX itu untuk betina dan XY itu untuk jantan. Sementara kalau di ZW itu yang menentukan kelamin pada keturunannya itu adalah yang betina, yaitu ZW. Sedangkan yang jantannya itu ZZ. Ini perbedaannya. Next. Nah, tanya jawab aja langsung. baik, mungkin sekian pemaparan materi dari penentuan jenis kelamin. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk 3 penanya tercepat. Ada teman-teman, silakan. Atau kami yang nanya?
Jika ada pertanyaan, satu pertanyaan dari sebelah sini, satu pertanyaan dari sebelah kanan, satu pertanyaan dari ujung ya. Silakan. Nih, silakan. Nih, sendiri ya yang bertanya ya. Perkenalkan, nama saya Siti-Hania, 14. Jadi izin bertanya, tadi kan pada penentu jenis kelamin XO, sperma itu ada yang membawa X dan O. O itu kan maksudnya kosong. Nah, apakah ada faktor yang membuat dia itu kosong atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan ini dulu ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani Anwar 03. Saya ingin bertanya, ini agak sedikit berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya dan materi kita pada minggu lalu. Jadi misalkan pada kromosom XO itu kan pada manusia itu menyebabkan sebuah kelainan. Apakah di hewan seperti belalang tadi yang dicontohkan, apakah juga memiliki kelainan seperti pada manusia? Terima kasih. Terakhir. Ya. Silakan berdiri ya. Saya izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan di penentuan nama nomor bulan NIM 24. Tadi kan sudah dijelaskan tentang penentuan jenis kelamin XO. Nah, tadi kan di Drosophila XO ada jantan steril. Terus di belalang XO ada jantan fertil. Nah, apa sih maksudnya dari jantan steril dengan jantan fertil? Baik, terima kasih. Steril dan jantan fertil ya. Baik, terima kasih kepada saudara dan saudari yang telah memberikan pertanyaannya. Kami mohon izin minta waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, sambil menunggu kelompok ini cukup 3 menit ya, buat berpikir ya, memformulasikan jawaban. Tadi kelompok ini sebenarnya sudah menyampaikan 2 poin penting ya dalam penentuan jenis kelamin. Yang pertama adalah apa? Faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, jadi fokus kan pada bagaimana Anda bisa memformulasikan pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Tadi yang kamu sudah susun 3 pertanyaan itu, dan apakah sudah terjawab dari apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman ya. Silakan Anda membaca dulu sambil menunggu 2 menit lagi untuk bisa menyampaikan jawabannya ya.
Lutfi nanya ya apa bedanya dari jantan fertil dan jantan steril. Seperti yang kita tahu, steril itu mandul atau tidak bisa menghasilkan keturunan. Sedangkan kalau fertil itu dia dapat menghasilkan keturunan. Jadi kalau yang fertil ini jika dikawinkan dengan spesies yang sejenisnya, maka dia dapat menghasilkan embrio baru atau keturunan tersebut dia juga masih mampu menghasilkan keturunan lain karena nggak ada keturunan mandul. Itu aja, apa kejawab Lutfi? Yang mana ada yang mau menambahkan atau menambah? Oke, cukup. Terima kasih. Selanjutnya saya ini mencoba menjawab dari pertanyaan Rahmayani. Tadi itu kan pertanyaan itu kalau sperma XO, kromosom kelamin XO kalau belalang itu apakah ada faktor kelainan ya gitu. Kalau misalnya di manusia kan jadi sindrom ya. Kalau di belalang itu jawabannya itu karena di belalang itu tipe penentuan memang kelaminnya itu tipe penentuan kromosom kelamin di belalang itu memang XO untuk jantannya. Jadi dan untuk betinanya itu untuk betina tadi XX. Jadi di belalang itu memang itu bukan kelainan tapi memang itu kromosom kelamin, jenis kromosom kelamin pada belalang XO. Jadi misalnya kalau di manusia kan itu kromosom kelamin itu XY untuk jantan. Jadi kalau dia selain dari XY akan menjadi kelainan, jadi sindrom Turner yang kalau XO. Nah kalau memang kalau di belalang dia memang tipenya itu begitu XO. Terus pertanyaan untuk saudari Hania akan disampaikan oleh saudari Lutfi. Ya, untuk pertanyaan dari saudari Hania kan tadi mengapa bisa terjadi XO yang X sama 0 yang kosong. Nah itu karena terjadinya peristiwa disjunction di mana terjadinya non disjunction di mana terjadinya kegagalan pada pembelahan sel gamet. Nah penyebabnya itu belum diketahui pasti. Tapi beberapa literatur mengatakan adanya faktor lingkungan seperti polusi, merokok, paparan sinar radiasi, kurang gizi, gangguan metabolisme, dan faktor lainnya. Cuma kalau di belalang itu XO itu karena dia tidak memiliki gamet Y. Jadi yang betinanya XX, yang jantannya XO. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada saudari di mana? Jadi kan katanya XO itu tadi karena non disjunction gitu. Berarti itu termasuk mutasi kalau di belalang atau bukan? Oke. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau di belalang memang tipenya XO. Normal itu XO. Yang normal kan XO yang bukan Untuk karena kelainan atau kenapa nggak punya gamet Y dia. Dia memang untuk kalau untuk jantannya itu XO dan untuk betinanya XY. Jadi kalau selain dari ini baru termasuk kelainan. Tapi kalau pada belalang dia normal, kalau pada manusia dia Ya, masuk dalam mutasi. itu perbedaannya di belalang dan di manusia kromosom kelamin. Oke. Baik. Ada lagi barangkali yang mau bertanya? Kepada teman-teman ada yang mau menyanggah atau menambahkan pertanyaan jawaban pertanyaan dari hasil diskusi tadi? Oh, tidak ada. Oke. Baik. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi pada hari ini dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk jawabannya tadi dapat lebih dijelaskan oleh Ibu Zulfi selanjutnya. Mungkin saya tutup. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin tetap di sini saja, ya. Jadi Anda mungkin bisa langsung melihat tayangannya dari duduk yang sebelah sana saja biar tidak merubah suasana, ya. Menarik ya, yang apa yang disampaikan oleh kelompok ini, bagaimana kita bisa menentukan jenis kelamin.
ya. Saya akan memberikan tambahan terhadap jawaban yang sudah Anda sampaikan. Tadi ini siapa? Harita Antania justru memberikan informasi kepada kita bahwa kalau XO pada manusia itu kan cenderung akan mengalami yang namanya kelainan, ya, kelainan yang kita sebut dengan sindrom apa? Turner, begitu ya. Tapi kenapa pada belalang justru dia dalam kondisi normal? Berarti ada sesuatu dong dalam penentuan jenis kelamin. Pertanyaan pertama kita, yang pertama adalah yang ini. Apakah ada perbedaan? Terjawab tidak? Terjawab. Salah satu contohnya adalah pada belalang. Tadi kamu sudah melihat. Bahkan pada kelompok yang pertama tadi sudah menyampaikan pada kasus Drosophila, ya, Drosophila. Ternyata pada Drosophila itu tidak hanya ditentukan oleh kromosom X dan Y. Ya, betul tidak? Tapi ada yang namanya nisbah. Sudah disampaikan tadi nisbah kelamin antara kromosom gonosom dan autosom. Jadi bukan gonosom. Selama ini kita menentukan jenis kelamin adalah berdasarkan X dan Y, benar nggak? Iya. Tadi kan kita udah sepakat nih. Ini pada kasus pada manusia, kalau misalnya ini XX itu ditentukan oleh dari sel telur X ya, dan kemudian dari sperma X, maka dia bilang dia akan betina. Ternyata pada kasus Drosophila itu semata-mata tidak selalu dipengaruhi oleh kromosom X ataupun kromosom Y, tapi ada yang namanya nisbah atau perimbangan antara kromosom X dan juga kromosom autosom, gonosom dan autosom. Ya, kita lihat di sini. Ya, jadi pertanyaan kedua kita terjawab ya, bahwa ada perbedaan dalam penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup. Jadi bukan semata-mata oleh karena faktor X atau Y, tetapi ada faktor yang kedua adalah perimbangan antara autosom, keberadaan autosom. Masih ingat kalau manusia berapa jumlah kromosomnya? 46. Kalau 46 itu terdiri dari berapa? 22 autosom plus kalau perempuan dia XX ya, ini berarti perempuan. Kalau yang dia laki-laki 22 AA plus berarti ada autosom, ada gonosom. Kalau pada gonosom, ini kalau pada manusia, ini menentukan sekali. Kalau begini berarti dia laki-laki, ini akan perempuan. Tapi pada Drosophila, itu ternyata ada lagi yang menentukan dalam jenis kelamin adalah nisbah antara autosom dengan kromosom X. Sehingga kalau autosomnya nanti mendekati nisbah di atas satu dia akan menjadi jantan atau betina. Jadi tidak semata-mata hanya ditentukan oleh X dan Y. Ya, baik. Sebenarnya ada dua prinsip penting dalam penentuan seks. Ya, yang pertama adalah mekanisme yang berbeda. Tadi sudah terjawab oleh pertanyaan penelitian kita. Yang kedua bahwa mekanisme XX, XY itu tidak selalu terjadi pada setiap makhluk hidup. Pada Drosophila ada autosom. Pada belalang tadi Anda bisa melihat XO malah justru jadi jantan. Pada ayam ZZ. Nah, ada istilah ZZ, ada istilah kesamaan dalam kromosom. Ini kita sebut namanya apa? Homo. Homo apa? Homogametik. Tapi kalau berbeda ini kita sebut heterogametik. Ya, hetero berarti dia berbeda dalam penentuan jenis kelamin. Ya. Oke, saya ingin kembalikan kepada bagaimana sih sebenarnya penentuan jenis kelamin pada manusia. Ya, jadi kalau kita perhatikan melalui mekanisme meiosis, ya, mekanisme meiosis ternyata sel-sel kelamin itu pada akhirnya terbentuk baik pada laki-laki dan pada perempuan. Nah, kalau Anda perhatikan fertilisasi ini akan memberikan kemungkinan baik itu laki-laki dan perempuan. Nah, yang kedua, bahwa dalam penentuan kromosom, nah ini salah satu contoh yang tadi saya sampaikan, untuk female, ya, perbandingan antara seks, kromosom, dan autosom itu mencapai angka 1. Jadi kalau perimbangannya 1, dia female. Tapi kalau misalnya di bawah 1, dia akan menjadi laki-laki. Ya, jadi ini menjadi informasi baru buat kita, bahwa tidak semata-mata hanya dipengaruhi oleh kromosom X dan Y, tetapi ada perimbangan antara atau nisbah antara berapa jumlah autosom di dalam tubuh Drosophila dengan kromosom seksnya. Nah, tadi ada istilah fertil dan ada istilah steril, ya. Betul ya, kalau fertil itu berarti apa?
dapat menghasilkan kalau steril? Ya, steril itu biasanya tidak akan menghasilkan keturunan. Nah, ternyata di dalam dunia Drosophila, bukan cuma di dunia manusia saja ya, di dunia Drosophila juga ada perimbangan makhluk hidup yang punya perimbangannya itu hanya 0,67 gitu ya. Nah, ini yang kita sebut dengan interseks. Nah, interseks ini steril, mandul. Jadi ada Drosophila yang juga mengalami kemandulan ya, seperti itu. Nah, ini untuk kasus Drosophila. Nah, kita kembali lagi kepada manusia. Nah, ternyata kalau kita amati secara mikroskopis, kromosom untuk jenis X dan Y memang secara anatomis ini sudah berbeda. Ya, kalau kamu perhatikan di sini, yang sebelah sini itu kromosom yang pendek itu adalah kromosom apa? Y. Jadi kromosom Y dari segi strukturnya itu lebih kecil atau lebih pendek dibandingkan kromosom X. Apa artinya? Perbedaan ini tentu saja mempengaruhi urutan ataupun anatomis dari kromosom itu sendiri yang pada akhirnya akan